Kebakaran terjadi di Bandung Trade Mall di kawasan Jalan Ibrahim Aji, Kota Bandung, Jawa Barat. Asap mengepul dari bagian dalam mall hingga membuat seluruh pengunjung yang berada di dalam berhamburan keluar. Petugas pemadam kebakaran yang datang langsung berjibaku memadamkan api. Titik api yang berada di lantai 3 mall membuat petugas kesulitan memadamkannya. Menurut salah seorang saksi, api berasal dari salah satu ruangan karaoke di lantai 3. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat ruang karaoke tersebut hangus terbakar hingga membuat seluruh mall dipenuhi asap tebal. Total di dalam itu ada berapa ruangan? Ada 10. Yang terbakar baru satu atau semuanya itu? Belum tahu. Cek lagi karena tadi cuma baru satu juga itu nggak tahu terbakar atau masih normal karena tadi pas saya disuruh keluar masih normal. Cuma ada asap aja. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung menerjunkan 11 mobil pemadam kebakaran untuk menjinakkan api. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Inilah suasana panik yang terjadi di atas KMP Trimas Fadila setelah kapal terseret arus kuat dan menyenggol kapal MT Gasofia yang tengah berlabuh di area Tanjung Sekong, perairan Merak, Jumat malam. Penumpang langsung memakai pelampung demi keselamatan, sementara kapal segera diarahkan ke dermaga untuk menurunkan seluruh penumpang. Berdasarkan data resmi dari Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten, kejadian bermula pada Jumat malam pukul 19.35 waktu Indonesia Barat. Cuaca buruk dan arus laut yang kuat diduga menjadi penyebab utama insiden tersebut. MT Gasofia melaporkan bahwa lambung kapalnya diserempet KMP Trimas Fadila yang terdorong arus menuju utara. Akibat tabrakan tersebut, KMP Trimas Fadila mengalami kerusakan di bagian rel kanan dan rantai jangkarnya terlepas. Sementara itu, MT Gasofia mengalami kerusakan pada bulbous bow yang bengkok sedalam 5 hingga 10 cm, serta goresan sepanjang 10 meter di lambung kapal. Apa Galuh, gimana hari ini? Hari ini menyenangkan dong. Selalu menyenangkan Selalu ya? menyenangkan. Kenapa ini udah mempersiapkan libur akhir tahun atau gimana? Sepertinya kalau akhir tahun kita tetap bekerja ya. Oh udah pesimis duluan ya. Karena sudah diinfo dari awal. Akhir tahun harus kerja sampai tengah malam. Oh sama atasannya udah dihubungin? Sudah dihubungi. Sabar ya, karena saya juga kerja. Iya, kita sama-sama kerja. Ya. Tapi kita harus tetap semangat dan tentunya kita punya banyak informasi hari ini. Ada peristiwa, ada berita-berita olahraga juga. Macam-macam ya, Macam-macam. tapi tentu saja kita harus menyapa dulu. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sindo Today, program yang akan selalu menghadirkan informasi terhangat hari ini bersama saya Cikal Multazam. Dan saya Galuh Pandu. Sebelum memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Kapal Basarnas di Cilacap, Jawa Tengah tiba-tiba meledak saat diperbaiki. 1 pekerja tewas dan 2 lainnya luka-luka. Sopir penganiaya dokter koas di Palembang, Sumatera Selatan ditetapkan sebagai tersangka. Pendukung Cagup dan Cawagup Jakarta terpilih, Pramono Rano menggelar acara syukuran atas kemenangan di Pilgub Jakarta. Seorang pengendara motor terseret derasnya arus banjir yang meluber ke jalan raya saat hujan deras di Jember, Jawa Timur. Banjir juga mengalir deras ke permukiman warga. Banjir boleh, bos. Inilah video amatir yang merekam saat pengendara motor terjebak di derasnya arus banjir di Jalan Cempaka, Jember, Jawa Timur.
Warga kemudian menolong agar pemotor dan sepeda motornya tidak terbawa arus banjir. Tak hanya itu, derasnya banjir juga terjadi di kawasan Jalan Letjen Suprapto, Jember. Air masuk ke gang-gang dan rumah warga. Kendaraan yang memaksa menerjang banjir harus menurunkan kecepatannya agar tidak terjadi kecelakaan. Sementara di kawasan UIN Khas Jember, banjir juga melanda jalanan dan puluhan rumah warga. Ketinggian air mencapai 1 meter. Saluran air yang kecil dan banyaknya sampah serta drainase yang tersumbat menjadi faktor penyebab air meluber ke jalan raya dan permukiman. Jelas kami tahu tadi mantau di grup ada beberapa titik ya, tapi yang kami tangani tadi ada pohon tumbang, kemudian titik kedua di Stain ini kami melihat ini masalahnya klasik ya, dari tahun ke tahun seperti ini. Ini harus ada 2 plan, pertama harus melakukan revitalisasi drainase. Yang kedua untuk langkah jangka panjangnya harus ada sudetan menuju Sungai Bedaduk. Ini kalau tidak, besok hujan lagi seperti ini lagi. Kasihan masyarakat, walaupun sudah jalannya dipaving, tetap masuk ke dalam rumah. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Banjir akibat luapan Sungai Afor Watudakon di Kabupaten Jombang, Jawa Timur mulai surut hingga ketinggian 70 cm. Kementerian Sosial menggelontorkan bantuan sebesar 300 juta rupiah untuk kebutuhan logistik para korban. Lebih dari sepekan sudah banjir akibat luapan Sungai Afor Watudakon merendam permukiman warga di 2 desa yang berada di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Banjir dengan ketinggian mencapai 1,5 meter ini membuat aktivitas warga lumpuh. Dan sejumlah warga terdampak banjir terpaksa mengungsi di posko pengungsian yang didirikan pemerintah setempat. Kementerian Sosial RI mengunjungi lokasi terdampak banjir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu siang. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf terjun langsung meninjau ketinggian debit air dan mengunjungi para korban di lokasi pengungsian. Untuk membantu kebutuhan para pengungsi, Kemensos menggelontorkan bantuan sebesar 300 juta rupiah untuk kebutuhan shelter dan logistik para korban. Kita siapkan shelter atau tempat pengungsian seperti ini dan logistik yang dibutuhkan. Kalau memang memerlukan tenda, kita bangun tenda. Tapi kalau ada gedung seperti ini kan nggak perlu tenda. Tapi kasur sementara kita siapkan. Kemudian ada permakanan, kemudian ada juga dapur umum. Pokoknya hal-hal yang terkait dengan kedaruratan. Di hari ke-8 banjir wilayah Jombang, ketinggian air sudah jauh berkurang. Di titik terdalam, ketinggian debit air telah surut hingga mencapai 70 cm. Meski demikian, warga belum berani kembali ke rumah karena khawatir banjir susulan. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Diduga lepas dari pengawasan orang tua, bocah perempuan terpeleset dan tercebur hingga hilang terseret arus sungai di Desa Pleret, Bantul, Yogyakarta. Nasib naas menimpa seorang bocah perempuan berusia 4 tahun yang tengah bermain di tepi Sungai Belik di Desa Pleret, Bantul, Yogyakarta. Alina Nukma Sakda hilang setelah tercebur sungai sedalam 1 meter. Puluhan petugas SAR, BPBD serta relawan membantu pencarian korban dengan menyisir aliran Sungai Belik hingga ke muara Sungai Opak. Petugas BPBD Kabupaten Bantul juga mengerahkan drone untuk mencari keberadaan korban. Namun hingga malam hari, tubuh korban belum bisa ditemukan. Kita bersama BPBD, kemudian tim Basarnas, sudah dilakukan pencarian pesisir sungai sampai Sungai Opak. Namun belum ditemukan. Selanjutnya kita koordinasi untuk membuat posko selama 3 hari, nanti penanganan langsung oleh Basarnas. Menyisir ke wilayah dalam sungai dan masuk ke sungai masih belum bisa dilakukan. Sore hari ini kita laksanakan pencariannya dengan penyisiran di tepi sungai, khususnya dari sisi barat, dengan pengecekan
bambu. Serta kemudian jika nihil nanti malam kita lakukan pemantauan di dam lokasi kejadian dan di dam Singget. Proses pencarian akan kembali dilanjutkan dengan menyisir area yang lebih luas. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Polres Metro Jakarta Pusat membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus dugaan bayi tertukar yang meninggal dunia di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Meski orang tua bayi belum membuat laporan resmi, polisi berencana mengundang kedua pihak untuk dimintai keterangan. Kasus dugaan bayi tertukar hingga berujung meninggal dunia di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat, kini ditangani polisi. Unit PPA Polres Metro Jakarta Pusat membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini, meski belum ada laporan resmi. Polisi telah mengundang pasangan Rauf dan Feni, orang tua bayi, serta pihak rumah sakit untuk dimintai keterangan sekaligus mediasi. Untuk saat ini masih berlangsung kegiatan penyelidikannya, dan kami juga tim penyelidik juga sudah melakukan komunikasi dengan orang tua bayi yang meninggal. Namun respon dari pihak keluarganya masih dalam keadaan sibuk, masih belum bisa ditemui oleh tim penyelidik, masih ada kegiatan lainnya. Kasus ini berawal dari video viral yang berisi curahan hati Rauf, ayah sang bayi. Rauf menceritakan kecurigaannya terkait bayi pertama yang baru dilahirkan istrinya, diduga tertukar. Ia meyakini wajah bayi yang meninggal dunia berbeda dengan wajah bayi yang dilahirkan istrinya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebelumnya, pasangan suami istri warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat viral lantaran kasus dugaan bayinya tertukar hingga meninggal dunia. Sempat akan diselesaikan secara kekeluargaan, kasus tersebut kini diselidiki oleh polisi. Dalam suasana yang penuh keluarga. Muhammad Rauf dan Feni mendatangi kantor KPAI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat setelah video curhatannya viral di media sosial. Meski dalam kondisi berduka, pasangan muda ini berupaya mencari keadilan. Pasalnya, Pak Sutri warga Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini mengaku jika bayi mereka yang lahir pada 16 September lalu tertukar dengan bayi lain. Dugaan tersebut muncul karena pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta tidak menunjukkan sang bayi kepada ibunya. Sementara Rauf hanya diminta mengazankan bayi tanpa dijelaskan kondisi bayi termasuk jenis kelaminnya. Pihak keluarga juga dilarang melihat bayi dengan alasan masih dalam perawatan medis. Kemudian 2 hari setelah dilahirkan, bayi Rauf diinfokan meninggal dunia. Rauf yakin jika bayi yang dilahirkan istrinya tidak bertahi lalat di wajah. Namun bayinya yang diinfokan meninggal memiliki tahi lalat. Tukarnya tuh karena bayi saya tuh dari awal lahir ibunya nggak diperlihatkan gitu. Setelah bayi dibawa keluar saya langsung azanin. Setelah itu anak saya dibawa buru-buru ke ruang NICU. Harapan saya ingin anak saya kembali lagi bersama saya dan rumah sakit bisa ditindak lanjut. Sementara itu menanggapi kasus ini, pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih mendatangi Rauf di tempat kerjanya. Tujuannya untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan serta menawarkan tes DNA. Dan intinya kami dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih akan memfasilitasi proses pemeriksaan DNA untuk menguak kebenaran dan akan menanggung biaya yang diperlukan di laboratorium yang dipilih oleh Pak Rauf dan Bu Feni. Semoga hal ini bisa menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Meski awalnya Rauf dan Feni bersedia menempuh jalur kekeluargaan dan melakukan tes DNA, namun tawaran tersebut kini ditolak. Pasalnya Rauf merasa terintimidasi saat didatangi pihak rumah sakit ke pabrik tempatnya bekerja. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia akan segera memanggil pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih untuk mengklarifikasi aduan yang disampaikan langsung oleh kedua orang tua bayi. Kemudian selanjutnya KPAI tentu akan memanggil rumah sakit ya untuk mengklarifikasi terkait aduan yang masuk ke kami, dan tentu kami akan mendalami dan termasuk juga penyelesaian seperti apa yang memungkinkan untuk dilakukan sesuai dengan tusi KPAI. Gitu. Rencananya pertemuan antara KPAI dan pihak rumah sakit akan dilangsungkan pada Senin 16 Desember 2024 mendatang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, jumlah korban pelecehan seksual oleh Agus difabel bertambah menjadi 17 orang. Masa tahanan Agus pun diperpanjang hingga 40 hari. Penambahan masa tahanan rumah selama 40 hari ke depan Agus Buntung tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat. Perpanjangan masa tahanan rumah Agus dilakukan menyusul telah habisnya masa tahanan rumah pertama. Untuk sementara, karena kita sudah lakukan perpanjangan 40 hari ke depan terkait dengan penahanan rumah, nanti ada penilaian. Karena ini masih proses ditangani oleh penyidik, kami berkomitmen tetap masih ada di 40 hari ke depan. Sementara itu pendamping korban Ade Latifa menjelaskan jika jumlah korban Agus Buntung bertambah menjadi 17 orang, 2 diantaranya adalah anak-anak. Setidaknya satu poin itu sudah sesuai ya, bahwa ada perintah di sana dari tersangka terhadap korban, intinya ada di sini. Cuma memang yang di dalam kamar kan kami tidak bisa itu. Jadi kami belum bisa melihat perbandingan. Kami akan lihat kembali perbandingannya yang sekarang. Apa harapannya, Mbak? Ya tentu harapannya bagaimana kemudian rekonstruksi hari ini juga bisa memperlihatkan kebenaran ya, sesuai dengan yang kemudian korban terangkan juga. Viralnya kasus Agus Buntung tersangka pelecehan seksual mahasiswi di Mataram telah menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, korban dugaan pelecehan seksual Agus akan mendapatkan pendampingan pemeriksaan klinis. Pendampingan ini sebagai bentuk antisipasi kemungkinan korban terjangkit infeksi menular seksual. Kasus dugaan pelecehan seksual oleh IWAS alias Agus Buntung terus bergulir. Jumlah korbannya bahkan bertambah hingga mencapai 17 orang. Guna mengantisipasi kemungkinan para korban terjangkit infeksi menular seksual, mereka akan diberikan pendampingan pemeriksaan klinis. Seperti apa, jadi nanti tergantung dari kronologi korban. Kalau memang ternyata ada disetubuhi dan lain sebagainya, tentu kami juga akan ada pendampingan pemeriksaan klinis tentunya untuk bagaimana mencegah supaya korban ini juga tidak ada potensi IMS tentunya ya, infeksi menular seksual seperti itu, dan selanjutnya kemudian pendampingan untuk pemulihan psikologis. Selain pendampingan pemeriksaan klinis, para korban sebelumnya juga mendapatkan perlindungan dari LPSK. Pihak pendamping korban juga berkoordinasi dengan sejumlah pihak termasuk Komnas Perempuan untuk mengawal kasus ini. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kucing peliharaan Presiden Prabowo Bobi Kertanegara mendapat penghargaan dari Google sebagai sosok paling dicari sepanjang 2024. Informasi yang usai jeda, tetaplah di Sindo Today. Kita ke informasi lain, pemirsa. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis mulai dari 2 hingga 4 tahun penjara untuk 3 mantan Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung terkait kasus korupsi komoditas timah. Selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu. Terhadap terdakwa Amir Syabana, hakim memutuskan hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 100 juta rupiah. Hakim juga membebankan terdakwa Amir untuk membayar uang pengganti sebesar 325 juta rupiah. Kemudian terhadap Rusbani, hakim menjatuhkan vonis 2 tahun penjara dan denda sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya untuk terdakwa Suranto Wibowo divonis pidana penjara selama 4 tahun dan denda 100 juta rupiah. Kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah bermula dari laporan hasil audit kerugian negara dari Badan Pengawas Keuangan Negara atau BPKP. Guru besar dan pakar meminta aturan kerugian negara akibat kerusakan lingkungan tidak menjadi pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Dinilai malpraktik dan rawan menjadi bancakan untuk pendapatan negara bukan pajak atau PNBP, sejumlah guru besar dan praktisi hukum mendesak pemerintah mencabut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014. Sejumlah persoalan melatar belakangi desakan dicabutnya peraturan menteri tersebut. Mulai dari metode penghitungan kerugian lingkungan yang menggelembung karena elemen yang terhitung 2 hingga 3 kali.
hingga penggunaan Peraturan Menteri LH Nomor 7 Tahun 2024 sebagai penghitung kerugian negara dalam kasus hukum. Selain itu, denda yang diperoleh negara melalui putusan pengadilan tak lantas dikembalikan untuk pemulihan lingkungan yang rusak. Guru Besar IPB Profesor Sudarsono Sudomo menekankan kepedulian terhadap lingkungan tak serta-merta mengorbankan kepentingan lain termasuk ekonomi. Cobalah cek semua tambak yang tidak punya kasus hukum dengan permen ini, itu pasti akan terjadi kerusakan lingkungan yang besar juga. Dan kalau dihitung, semua akan bangkrut. Apa itu yang kita mau? Gitu loh. Kalau caranya menilai seperti ini, coba lihat yang nggak punya kasus hukum. Apakah merusak lingkungan? Iya. Nah, ini ada masalah di Permen Nomor 7 ini. Yang terutama adalah double counting-nya itu. Pendukung Cagup dan Cawagup Jakarta terpilih Pramono Rano menggelar acara syukuran atas kemenangan di Pilgub Jakarta. Syukuran juga dihadiri Pramono Anung dan Rano Karno serta tim relawan. Pasangan Pramono Rano secara simbolik memotong tumpeng sebagai tanda syukur atas kemenangan pada Pilkada serentak. Acara syukuran kemenangan ini digelar di rumah bersama relawan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Acara yang dihadiri ratusan pendukung juga dihadiri Ketua Tim Pemenangan Cak Lontong serta sejumlah koordinator relawan 03. Sebelum menggelar syukuran, para relawan terlebih dahulu menggelar konvoi keliling Jakarta. Kemudian KPUD sudah memutuskan walaupun nunggu keputusan dari MK, tapi tidak ada gugatan. Dengan demikian, apalagi pasangan 01 maupun pasangan 02 juga sudah memberikan ucapan secara langsung, sehingga dengan demikian saya bersedia untuk ini pertama kali hadir acara syukuran. Pak, nanti kan tanggal 7 Februari akan pelantikan menjadi gubernur. Apakah dari Pak Prabowo sendiri akan mengajak tim atau mungkin dari pasangan sebelumnya untuk bisa Saya sudah berkomunikasi dengan pasangan 01-02, program-program baik yang bisa diterapkan dari mereka pasti saya akan terapkan. Kemudian juga sebelum pelantikan saya pasti segera membentuk tim transisi untuk mempersiapkan, karena 100 hari dalam pemerintahan saya apa yang menjadi janji-janji politik ketika saya keliling, saya akan coba untuk penuhi. Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung berharap pelaksanaan Pilkada Jakarta yang berjalan damai dan sejuk menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Bersama pasangannya Rano Karno, Pramono akan mengakomodir program dua kompetitornya seperti sarapan dan internet gratis. Sini Mas Bram. Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung mengaku telah menerima ucapan selamat dari dua pasangan Cagup Cawagup Jakarta, Ridwan Kamil Suswono dan Dharma Pongrekun Kunwardana. Pramono juga menyampaikan terima kasih kepada kedua paslon dan warga Jakarta yang telah menyukseskan pelaksanaan pilkada dengan damai dan sejuk. Politikus PDI Perjuangan ini berharap Pilkada Jakarta menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Bersama pasangannya Rano Karno, Pramono akan berkonsentrasi membangun kembali Jakarta dan akan mengakomodir program dua kompetitornya seperti sarapan dan internet gratis bagi warga Jakarta. Program mengenai sarapan pagi gratis kan saya sama dengan juga 01 maupun 02, internet gratis dan sebagainya. Sehingga dan demikian apa hal yang baik untuk masyarakat, untuk itu pasti saya akan tidak lanjut. Sebelumnya pasangan Cagup Cawagup nomor urut 1 Jakarta, Ridwan Kamil Suswono, memberikan selamat kepada pasangan Pramono Rano. Ridwan Kamil juga mengakui kekalahannya dalam kontestasi pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Hal ini diumumkan usai tim Ridho batal ajukan gugatan hasil pilkada ke MK dengan batas waktu yang telah ditentukan. Ridho lantas menitipkan aspirasi dari para pendukungnya kepada Pramono Rano. Secara umum ya, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kelegoan, dengan penuh banyak pertimbangan untuk kepentingan yang lebih besar, kami menyatakan tadi menerima dan mengaturkan selamat kepada Mas Pram dan Bang Rano Karno.
Sementara di akun Instagram Rano Karno, ia mengunggah foto bersama Ridwan Kamil dengan tulisan "Politik sekedarnya, persahabatan selamanya". Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 Roma Hurmuzi membeberkan nama 4 kandidat yang dicalonkan sebagai Ketua Umum P3. Di antaranya Sandiaga Uno, Taci Yasin, Syafullah Yusuf, dan Dudung Abdurrahman. Saya mendapat suara dari berbagai WhatsApp grup yang saya ikuti di internal Partai Persatuan Pembangunan. Sekurang-kurangnya sudah muncul 4 nama. Dari dalam ada Gus Yassin yang kemarin terpilih lagi menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah. Kemudian ada Pak Sandi Uno yang juga pernah menjadi Ketua Bapilu kita. Bahkan Pak Sandi kemarin juga sudah sempat menyampaikan yang memang tidak secara eksplisit tetapi perhatiannya secara nasional terhadap kebutuhan P3 untuk naik kembali. Dari luar yang muncul di antara kader ini ada nama Gus Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang tadi juga beliau langsung menelpon saya menyampaikan apa iya betul nama saya disebut karena beliau membaca berita. Saya bilang ya itu yang saya tangkap di pembicaraan WhatsApp grup kader-kader partai dan juga yang kemarin muncul di arena Bimtek. Juga nama Pak Dudung Abdurrahman yang mantan Kasat dan beliau juga sekarang Wanhatsus Press. Setidak-tidaknya 4 nama itu. Ya pemirsa dan Cikal, biasanya kalau misalnya kita searching di Google, biasanya Cikal cari apa? Saya cari klub bola biasanya. Klub bola ya, Google tapi apa? ini ada informasi menarik, kayaknya saya juga cari yang satu ini nih. Apa tuh? Karena ada kucing milik peliharaan milik Presiden Prabowo, ini selalu menjadi perbincangan dan viral. Ya ini Bobby Kertanegara ya pastinya. Kertanegara. Ya saya juga sering cari itu karena lucu ya. Lucu, gemes ini ya. kucing yang nasibnya baik ya. Nasibnya baik. Ya karena kali ini pemirsa, kucing peliharaan Presiden Prabowo, Bobby Kertanegara ini mendapat penghargaan dari Google sebagai sosok paling dicari sepanjang 2024. Bukan sekedar kucing peliharaan. Kucing peliharaan milik Presiden Prabowo Subianto ini selalu menjadi perbincangan dan viral. Tak heran jika kucing peliharaan Presiden Prabowo, Bobby Kertanegara, mendapat penghargaan dari Google sebagai sosok paling dicari sepanjang tahun 2024 untuk kategori siapa. Sering-sering sadar kamera aja, nyau. Bobby Kertanegara pun bermain ke kantor Google Indonesia dan menerima langsung penghargaan tersebut. Foto penghargaan yang diterima Bobby diunggah di akun Instagram Bobby Kertanegara dan juga Google Indonesia. Kedatangan para pemain timnas Indonesia di Bandara Hanoi disambut warga negara Indonesia yang tinggal di Vietnam. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sampai. Pemirsa, jelang Natal dan Tahun Baru 2024-2025, harga kebutuhan pokok di berbagai daerah melonjak. Di Pasar Palmerah, Jakarta misalnya, harga telur ayam tembus hingga Rp33.000 per kilogram. Pemirsa, jelang Natal dan Tahun Baru 2024-2025, sejumlah harga kebutuhan pokok di Pasar Palmerah, Jakarta terpantau mengalami kenaikan. Seperti halnya telur ayam negeri, ini mengalami kenaikan begitu signifikan. Dari harga awalnya yakni Rp25.000 hingga Rp26.000, dan per hari ini naik menjadi Rp30.000 sampai Rp33.000 per kilogramnya. Sementara untuk minyak
segala jenis minyak juga mengalami kenaikan, dimulai dari minyak curah. Ini harga awalnya Rp17.000 per kilo, kini menjadi Rp22.000 per kilogramnya. Sementara untuk minyak kita juga mengalami kenaikan, minyak kita yang merupakan disubsidi oleh pemerintah, di mana harga awalnya yakni Rp15.000 per liter, dan kini menjadi Rp18.000 per liter. Sementara untuk beras juga mengalami kenaikan, diantaranya beras jenis premium, harga awalnya yakni Rp13.500 dan kini menjadi Rp13.700 per kilogramnya. Adapun segala jenis kenaikan dimulai dari telur ini mengalami kenaikan sejak 1 bulan yang lalu, di mana para pedagang mengaku naik karena adanya faktor distribusi yang terhambat serta banyaknya permintaan oleh masyarakat jelang Natal dan Tahun Baru. Namun bisa dipastikan dari para pedagang dan juga para pembeli sendiri berharap agar pemerintah bisa turun tangan untuk bisa menstabilkan harga, khususnya di tengah banyaknya permintaan untuk perayaan Natal dan Tahun Baru 2024 hingga 2025. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Pemerintah melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi terus mendorong peningkatan kemitraan industri UMKM dengan pengusaha besar. Kementerian mencatat hingga saat ini total kesepakatan kemitraan pelaku usaha besar dengan UMKM mencapai Rp3,9 triliun. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roslani mendorong peningkatan kemitraan antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dengan pelaku usaha besar. Sejak menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan mencatat hingga saat ini total kemitraan antara UMKM dengan pelaku usaha besar mencapai 579 kesepakatan dengan nilai mencapai Rp3,9 triliun dengan melibatkan 158 usaha besar dan 389 UMKM. Untuk itu, hal tersebut diharapkan investasi yang masuk di dalam negeri semakin meningkatkan peran UMKM di tanah air seiring dengan peningkatan target investasi di tahun depan. Sejak kami dilantik Kabinet Merah Putih ini, kita sudah melakukan kerjasama dengan kita sudah memfasilitasi kemitraan itu, dan jumlahnya ada kurang lebih 579 kesepakatan dengan nilai Rp3,9 triliun yang melibatkan 158 usaha besar dan 359 UMKM. Nah, kita kedepannya kita memang tadi saya sempat sampaikan kita ingin mengadakan penyempurnaan dari kemitraan ini adalah kemitraan di segi pendidikan. Itu juga kita akan sempurnakan sehingga ini lebih long lasting lagi. Di sisi lain, peningkatan daya saing UMKM juga diharapkan meningkat, di mana hingga saat ini Menteri Investasi mencatat telah menerbitkan 11,3 juta nomor induk berusaha atau NIB yang didominasi UMKM mencapai 99%. Sementara itu, Wakil Menteri UMKM mendukung 100% upaya kemitraan kolektif dari Kementerian Investasi dalam mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah berdaya saing dan naik kelas. Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza menilai kemitraan UMKM dengan usaha besar sangat positif bagi kelangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah. Jangkauan pasar industri UMKM akan semakin luas dan berkembang pesat. Untuk itu, dalam mengedepankan UMKM di tanah air, pihaknya akan memprioritaskan pelaku UMKM dengan memberikan berbagai akses kemudahan pasar dan pembiayaan. Hal ini agar pelaku UMKM bisa berusaha dan berkontribusi bagi perekonomian daerah maupun nasional. Dalam rangka menaik kelaskan UMKM, yang pertama adalah masalah legalitas, yaitu sudah salah satunya dengan NIB. Yang kedua masalah kemitraan, karena kemitraan ini penting untuk mengangkat dan menaik kelaskan UMKM itu jelas harus ada kemitraan dengan pengusaha besar. Nah, ini yang kami berterima kasih Pak Rosan. Kemudian pesan dari Pak Rosan tadi bahwa program ini agar UMKM juga bersiap. Nah, memang kami sadari bahwa dari 63 juta ya itu pengusaha UMKM, memang diantaranya seperti data Pak Rosan tadi banyak yang belum ber-NIB. Nah, prosesnya adalah kita mendorong usaha mikro ini untuk kita dorong ke usaha kecil. Nah, salah satunya itu. Selain mendorong kemitraan pelaku UMKM dengan usaha besar, Kementerian UMKM juga tengah mendorong penguatan ekosistem startup di tanah air. Hal ini guna mendorong peningkatan rasio kewirausahaan secara nasional.
Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM Maman Abdurrahman memastikan pihaknya akan memperkuat ekosistem startup tanah air. Pasalnya saat ini Indonesia menjadi negara dengan jumlah startup terbesar ke-6 di dunia dengan total mencapai 2.558 pada tahun 2023. Melihat potensi besar ini, pemerintah mendorong Indonesia menjadi pemain utama dalam ekosistem digital global. Salah satunya dengan mendukung skema pendanaan tahap awal, insentif pajak hingga pembangunan infrastruktur seperti pusat inovasi dan coworking space. Di mana berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan dibutuhkan pembiayaan mencapai Rp1.519 triliun untuk pengembangan startup di tanah air. Yang dilakukan oleh Kedeputian Kewirausahaan dalam rangka untuk melakukan business matching antara perusahaan-perusahaan startup dengan perusahaan-perusahaan pembiayaan yang non pemerintah ya. Nah, ini mau dilakukan business matching. Apa maksudnya business matching? Untuk agar terjadi untuk membuka peluang kepada semua pengusaha-pengusaha UMKM ataupun yang startup untuk bisa mendapatkan kesempatan akses pembiayaan. Selain itu, pemerintah juga akan memfasilitasi pertemuan antara para investor dengan startup potensial untuk menciptakan solusi bagi kebutuhan pendanaan yang selama ini menjadi hambatan utama. Ditjen Bea Cukai memastikan akan mendorong perbaikan sistem logistik nasional dengan menggunakan pendekatan teknologi yang tepat. Saat ini Bea Cukai telah mulai menerapkan teknologi AI dalam custom clearance, prosesnya keluarnya peti kemas di pelabuhan. Upaya pemerintah dalam mendorong efisiensi biaya logistik nasional terus dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi. Dalam musyawarah wilayah DPW Alfi Jakarta, Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea Cukai Rudi Rahmadi menjelaskan bahwa pihaknya terus mendorong ekosistem logistik nasional untuk lebih efisien. Untuk itu, Rudi mengajak kolaborasi kementerian lembaga bersama swasta dan akademisi dalam meningkatkan efisiensi logistik nasional. Salah satu cara yang telah dikembangkan Bea Cukai adalah melalui penggunaan teknologi. Harapannya solusi bagi sistem pelayanan logistik akan lebih cepat dan tepat. Kemudian fitur-fitur pintar seperti artificial intelligence di beberapa titik layanan penumpang dan barang juga sudah mulai kita masukkan di situ. Contohnya untuk HICO scan, itu juga sudah mulai kita tanamkan fitur-fitur pintar artificial intelligence untuk membantu petugas melokalisir atau mendeteksi barang-barang yang menjadi atensi. Nah, karena sekarang bisa dibantu oleh teknologi, harapannya prosesnya menjadi lebih cepat. Kalau lebih cepat tentunya juga akan memberikan manfaat bagi pelaku usaha. Selain itu, Kepabeanan dan Cukai DJBC juga menerapkan terobosan custom clearance dengan sistem CISA 4.0 dengan fitur artificial intelligence di beberapa titik layanan penumpang dan barang, sehingga proses clearance peti kemas melalui sistem HICO scan di pelabuhan dengan AI dapat membantu petugas customs mempercepat keluarnya peti kemas dari pelabuhan. Sebelumnya, pemerintah juga telah mendorong efisiensi dwelling time di pelabuhan melalui sistem teknologi yang dikembangkan lintas kementerian. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan 5,5 juta rumah tangga akan tersambung jaringan gas bumi di tahun 2030. Target tersebut diharapkan mampu menekan impor LPG sehingga menghemat anggaran subsidi energi sebesar 5,6 triliun rupiah per tahun. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan 5,5 juta rumah tangga akan tersambung jaringan gas bumi di tahun 2030. Wakil Menteri SDM Yuliat Tanjung mengatakan, target tersebut diharapkan mampu menekan impor LPG sebesar 550 kiloton per annum hingga menghemat anggaran subsidi energi mencapai 5,6 triliun rupiah per tahun. 2030 sebanyak 5,5 juta sambungan rumah yang diharapkan dapat menurunkan impor LPG sebesar 550 KTPA yang menghemat subsidi lebih kurang sekitar 5,6 triliun per tahun. Prioritas gas domestik dilakukan dengan integrasi pipa sepanjang Sumatera dan integrasi Sumatera Jawa. Hal ini dilakukan untuk menyalurkan potensi gas bumi dari wilayah kerja Agung dan wilayah kerja Andaman Aceh untuk dimanfaatkan
di seluruh area pengembangan untuk hilirisasi baik di Jawa maupun di Sumatera. Integrasi pipa gas dari Sumatera ke Jawa dilakukan. Wakil Menteri SDM mengungkapkan hingga September 2024 tercatat sudah sebanyak 703.000 rumah tangga yang tersambung jaringan gas dengan pembiayaan APBN, serta 400.000 rumah tangga tersambung jaringan gas dengan pembiayaan non-APBN. Menurut Wamen SDM, pembangunan pipa gas bumi memberikan berbagai manfaat. Di antaranya mendukung harga gas yang lebih terjangkau dengan tol fee yang lebih rendah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan anggaran pendapatan dan belanja negara 2025 akan dikelola dengan hati-hati, termasuk penarikan utang untuk pembiayaan APBN. Dalam APBN 2025, pemerintah dan DPR RI telah menyepakati pendapatan negara sebesar 3.005,1 triliun dan belanja negara sebesar 3.621,3 triliun. Untuk itu, Sri Mulyani memastikan defisit APBN 2025 dapat dikelola sesuai target sebesar 616,2 triliun atau 2,53% dari produk domestik bruto. Salah satunya dengan strategi pembiayaan yang tidak berlebihan dan optimal termasuk dalam hal penarikan utang baru. Sementara itu dalam kondisi global yang masih bergejolak, Sri Mulyani juga memastikan pembiayaan defisit akan dilakukan secara hati-hati dengan terus meningkatkan kredibilitas, sustainabilitas dan kesehatan APBN sehingga biaya dari defisit dapat terus ditekan. APBN 2025 dirancang dengan defisit sebesar 616,2 triliun rupiah atau 2,53% dari PDB. Hal ini akan dikelola secara hati-hati dengan strategi pembiayaan yang terukur, efisien, termasuk pemanfaatan dan pengelolaan cash buffer dan fungsi treasury yang makin dinamis sesuai perkembangan sektor keuangan. Bapak Presiden yang kami hormati, ya, kita kembali ke tanah air pemirsa. Jika Anda pencinta wisata sejarah seperti Cikal, nah ini tidak ada salahnya untuk mampir di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Ya, terutama sejarah masa lalu Galuh. Ya, pemirsa, di salah satu desa di Muna memiliki sejumlah goa yang di dalamnya terdapat lukisan dinding dari zaman prasejarah. Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara dikenal dengan kekayaan wisata alamnya, sekaligus wisata sejarah berupa gua purba yang sangat indah. Di desa Liang Kabori tepatnya, terdapat sejumlah gua yang di dalamnya terdapat lukisan dinding zaman prasejarah. Di dalam gua ini terdapat lukisan manusia, perahu, matahari, kuda rusa, babi hutan, dan lukisan lainnya. Lukisan-lukisan tersebut menggambarkan kegiatan manusia purba seperti beternak, berburu, berpetualang, hingga bercocok tanam. Salah satu goa yang terdapat lukisan yaitu Goa Liang Kabori. Goa Liang Kabori sendiri dapat diartikan sebagai gua bertulis atau bergambar. Di dalam gua ini memang terdapat banyak lukisan purba yang menegaskan bahwa ini sebagai peninggalan peradaban prasejarah. Selain Goa Liang Kabori, terdapat gua lainnya yaitu Gua Matanduno dan Gua Sugi Patani. Kalau gua banyak kali pergi, cuma yang ada lukisannya baru sini. Kebetulan baru kali ini juga ke sini nih. Jadi tempat ini adalah kawasan gua prasejarah yang memiliki banyak gua, ya kurang lebih 48 gua. Yang unik itu hampir semua gua tersebut memiliki lukisan dengan lukisan yang berbeda-beda. Sementara gua ini juga memiliki pemandangan alam yang indah. Perbukitan karst dengan hutan belantaranya tampak gagah berada di kiri dan kanan. Untuk lokasi gua ini berjarak sekitar 17 km dari pusat kota Raha, ibu kota Kabupaten Muna. Bagaimana? Apakah Anda tertarik menguji kawasan Gua Liang Kabori dan gua-gua purba lainnya? Datanglah ke Kabupaten Muna. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba melaporkan.
Ya mungkin pekan depan kita jalan-jalan ke sana untuk berkeliling ke gua-gua yang boleh, ada. Siapa takut? Siapa takut ya. Tapi sayangnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Sindo Today hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cika Multazam. Dan saya Galuh Pandu pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.